Halo teman-teman, kali ini kami sedang ada di Helmond dan kami sedang menuju ke kastil di mana kami akan bercerita tentang perkembangan penyakit hipertiroid yang sedang kami alamin. Selamat menikmati. Ini kanalnya Helmond dekat dengan bioskop. Sini kalau di Indonesia bioskopnya apa ya namanya ya? 21 apa sih? Iya, XX1. XX1. Nah, kalau di sini namanya Pate. Ini dia. Dekat dengan Kementerian apa sih? Balai Kota ya? Iya. Balai Kota. Tadi kita habis Mana patenya? nongkrong di kafe ini, Pate. Nongkrong di kafe. Nah, kali ini kita mau melanjutkan obrolan kita tentang hipertiroid ya. Setelah 11 bulan yang lalu kita ngobrol soal tiroid. Nah, gimana kabar kita setelah 11 bulan kemudian? Oke, sambil jalan aja ya. Nah, gimana Mbak Ayu setelah 11 bulan yang lalu, apa yang dirasakan? Yang dirasakan udah banyak perubahan sih ya. Kemarin itu waktu habis di radioaktif, ya masih ada terasa kayak seperti badan nggak enak, masih berat badan juga nggak stabil, terus pikiran juga masih belum stabil gitu. Nah, tapi setelah 11 bulan kemudian udah mulai menyatu gitu ya dengan obatnya gitu. Dan badan pun udah semakin bisa menyesuaikan dengan obat hormonnya gitu. Nah, saya pakainya obatnya itu Tirax. 3 tablet per hari, tapi selang-seling. Jadi hari ini 3 tablet, besoknya 3,5 tablet gitu. Itu Tirax itu obat hipotiroid. Ya, karena kan setelah di radioaktif tiroidnya itu jadi nggak berfungsi lagi gitu. Jadi tubuh kita itu udah nggak bisa memproduksi hormon dengan sendirinya. Nah, jadi jatuhnya hipotiroid. Dan itu seumur hidup. Itu seumur hidup. Nah, jadi seumur hidup harus minum obat Tirax itu setiap hari. Nah, kebetulan dosis yang cocok dengan saya itu sehari 3 tablet, besoknya 3,5 gitu selang-seling. Nah, setelah dicek selama ini ternyata kadar hormonnya itu cocok gitu dengan dosis segitu. Oke. Nah, kemudian setelah 11 bulan ya jadi bisa menyatu gitu obatnya dengan tubuh gitu ya. Udah mulai menjadi diri sendiri lagi gitu ya. Lebih semangat lagi gitu menghadapi hidup, mulai kembali lagi. Nah, jadi seperti dulu lagi gitu. Walaupun mungkin nggak 100% ya. Tapi kira-kira bisa dibilang sudah 90% menjadi diri sendiri. Waktu minum obat Tirax itu rasanya mengganggu nggak sih gitu, kayak mengganggu aktivitas, kayak kalau kita minum obat kan rasanya waktu kadang kita suka lupa gitu ya. Iya. Terus kadang jadi rasanya males minum obat gitu. Nah, itu dialamin nggak sih sama Mbak Ayu? Awal-awalnya iya sih gitu. Apalagi waktu itu kan kita mau liburan gitu. Jadi udah seperempat perjalanan lah menuju tempat kita liburan, baru ingat ternyata obatnya ketinggalan. Padahal kan kalau misalnya nggak minum obat hormon itu, badan tuh rasanya kayak pusing, nggak enak gitu ya. Pokoknya kita jadi nggak semangat ngapa-ngapain gitu. Nah, jadi terpaksanya balik lagi gitu ke rumah. Nah, itu sih yang mengganggu ya. Terus selain itu pernah juga waktu liburan nggak lupa sih bawa obat, cuma nggak ngira-ngira kok ternyata obatnya itu nggak cukup gitu loh sampai kita pulang ke rumah gitu. Jadi pernah waktu itu obatnya itu kurang untuk 1 hari. Jadi hari itu rasanya ya kayak seperti nggak pengen ngapa-ngapain lah gitu, karena kan badannya jadi lemes ya
apalagi Ya. kan badan kita kekurangan hormon gitu ya. Gimana itu rasanya? Maksudnya detailnya gitu. Apa yang dirasain gitu? Detailnya tuh ya kayak Kalau lupa minum obat. pusing, terus kayak itu bawaannya tuh capek, nggak mood ngapa-ngapain gitu. Itu sih lebihnya ke situ. Terus obatnya itu harus berdasarkan resep dokter. Kalau mau ngambil obat itu gimana? Harus ke rumah sakit kah atau ke apotek kah atau Kalau ngambil obat sih, ya sekarang sih udah gampang ya. Kalau ngambil obat itu kita bisa pesen online, email. Nah nanti apotek itu kita kirim email, dan mereka nanti akan sediakan. Nah besoknya udah kita bisa ambil di mesin otomatis pengambil obat gitu ya. Kalau di sini kan ada yang begitu. Jadi kita cuma dapat kode nanti dari email kita. Ya udah itu bisa diambil kapan aja. Tengah malam juga boleh gitu. Yang penting kita punya kodenya, jadi kita bisa masuk ATM obatnya. ATM obat sih dia seperti ATM gitu. Oh, ada ATM obat. Iya. Ya nggak tahu sih. Terus rasanya lagi yang lain nggak ada ya? Maksudnya kayak sekarang udah nggak pernah lupa lagi. Ya sejauh ini sih nggak pernah lupa. Cuma kadang-kadang yang bikin nggak enak itu, misalkan ya kita bangun pagi hari gitu. Nah, kan kalau sebelum kita sarapan, kita tuh harus minum obat itu. Jadi setengah jam setelah kita minum obat, kita harus sarapan. Kalau enggak, kita perutnya sakit. Ya nggak tahu ya kenapa. Mungkin karena obatnya ya mengandung, ya kurang tahu, yang mungkin nggak aman kali ya buat lambung ya. Jadi setelah minum obat itu disarankan dalam perut kosong, dan setelah setengah jam kita harus makan sesuatu. Nah kadang-kadang tuh pagi tuh kita nggak selera makan ya kan, kadang nggak lapar gitu. Kadang-kadang saya pernah tuh nyoba sampai 1 jam nggak makan kayak gitu. Kadang juga pernah nih, udah lapar banget pagi-pagi ya, kita bangun kesiangan jam 9 gitu. Nah karena udah lapar banget, tapi kan sebelum makan harus minum obat dulu kan. Jadi mau nggak mau nahan dulu setengah jam. Nah itu sih yang bikin mengganggu, kan mengganggu banget kayak gitu ya kan. Terus apa lagi ya? Berarti intinya kalau misalnya mau minum obat itu harus pakai alarm terus ya, supaya nggak lupa gitu. Atau kalau udah kebiasa ya udah tahu otomatis. Nggak pernah sih pakai alarm, udah terbiasa aja sih setiap pagi, karena itu harus diminum tiap pagi. Terus sekarang badannya rasanya gimana? Kan kalau misalnya orang hipertiroid tuh berat badan turun ya. Nah, kalau hipotiroid kan berat badannya naik terus. Betul. Nah, itu gimana Mbak Ayu mengatasinya? Ya awal-awalnya sih kaget ya, karena kan biasanya makan banyak juga berat badan itu nggak terlalu cepat naik gitu, biasa aja, apalagi kalau beraktivitas gitu ya. Duduk sini. Nah tapi semenjak hipotiroid ini, jadinya tuh makan dikit aja tuh kayaknya tuh langsung naik berat badannya gitu. Nah jadi untuk mensiasatinya ya makannya dikurang-kurangi, ya lebih direm lah gitu. Biasanya yang makan itu, kalau makan tuh tambah, ini nggak tambah. Biasanya makan tuh bisa 4 kali sehari gitu kan. Nah ini jadi kayak yang cuma 2 kali, atau kadang makan beratnya cuma sehari sekali kayak gitu. Gitu sih. Jadi untuk nurunin berat badan itu susah gitu, jadi harus diimbangi dengan olahraga gitu. Kalau nggak mau olahraga ya makannya jangan banyak gitu. Tapi kalau misalnya mau makan banyak, bagusnya sih olahraga. Nah olahraga itu juga nggak bisa nurunin berat badan yang drastis gitu ya. At least berat badan kita tuh stabil di situ aja. Itu sih kendalanya. Jadi selama dari awal sakit hipertiroid sampai sekarang itu udah berat badannya berapa kilo naiknya? Dari awal kena hipertiroid ya. Hipertiroid itu waktu itu sempat turun 7 kilo, itu di angka 56-55 kilo lah. Nah terus setelah itu? Nggak, tunggu, tadi kan yang berat normalnya di awal sebelum kena hipertiroid itu berapa? 62. Terus kena hipertiroid jadi 55. Terus sekarang? Terus waktu itu pas hipertiroid dikasih obat PTU kan. Nah itu naik karena pengaruh obat kan. Jadi berapa? Itu jadi 65, naik lagi sampai 68, sampai 69 kilo. Maksimal 69 ya? 69. Terus habis itu di radioaktif kan,
Nah, akhirnya jadi hipotiroid seumur hidup kan. Nah, sekarang di 72,3. 72,3. Ya, Itu belum turun sampai sekarang. sampai sekarang belum turun. Oke. Tapi perasaannya jadi lebih happy ya. Tapi perasaannya tuh udah jadi lebih happy, udah jadi diri sendiri lagi gitu kan. Udah nggak udah nggak bingung lagi waktu pas sakit itu. Kita tahu ada sesuatu yang salah gitu dengan diri kita gitu. Jadi intinya wrong. apa namanya? Berarti sekarang itu waktu Mbak Ayu pilih untuk minum obat seumur hidup itu ada pilihan atau harus dari dokter? Maksudnya saran dari dokter itu memang harus dimatikan tiroidnya atau memang keputusan Mbak Ayu sendiri karena udah capek hipertiroid gitu? Itu lebih kayak dari saran dari dokternya sih, saran dari dokter, dan memang dari diri sendiri juga udah yang sebenarnya mengeluh gitu, mengeluh karena kok ini udah 3 tahunan lebih kok nggak pernah stabil gitu ya, terus perasaan tuh tetap nggak enak, malas ketemu orang, badan nggak enak, capek gitu ya, terus berat badan naik terus. Nah terus saya bilang ke suami, udah deh kayaknya di radioaktif aja gitu, soalnya udah nggak nyaman gitu efek samping dari PTU-nya. Nah habis itu pas kita ke rumah sakit ternyata dokter juga nyaranin, ya sih ini udah nggak pernah stabil selama 3 tahunan setengah, mending di radioaktif aja deh, soalnya dokter-dokter yang lain juga udah setuju sebenarnya. Jadi ternyata kita tuh sepaham gitu loh. Oke. Nah sekarang setelah, maksudnya dari awal Mbak Ayu minum obat apa sih tadi namanya, Tirax itu udah berapa lama Tirax itu minum ya? sejak kita bikin video itu. Oh jadi itu baru awal ya, ya. jadi udah 11 bulan ya. Iya, kurang lebih setahun lah. Udah setahun. Iya. Dan itu memang membantu banget. Membantu. Jadi waktu baru minum Tirax itu nggak langsung ini ya, ngefek gitu ya. Jadi setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, pelan-pelan gitu, akhirnya sekarang merasa ini adalah titik yang paling stabil. Oke, jadi intinya sekarang Mbak Ayu udah menganggap kalau Mbak Ayu udah sehat gitu ya? Iya, bisa dibilang udah sehat. Dan sudah bisa berteman dengan hipotiroid. Betul. Jadi sekarang planning setelah ini berarti kan udah tutup buku nih penyakit tiroidnya. Ya. Sekarang apa planning selanjutnya? Ya harus menerima penyakit hipotiroid ini ya, maksudnya kita harus berteman gitu ya, bersahabat dengan sakit kita, dan ya berusaha hidup lebih sehat aja gitu, enjoy aja gitu. Dan kalian punya rencana untuk punya keturunan kan? Iya, kami punya rencana untuk punya keturunan. Sebenarnya itu juga salah satu advice dari dokternya juga. Dia bilang kalau memang pengen punya anak, kebanyakan orang yang hipertiroidnya parah itu setelah diradioaktif dan menjadi hipotiroid, kemungkinan besar untuk punya anaknya itu kesempatannya lebih besar gitu. Itu sih juga salah satunya, akhirnya kita juga tertarik gitu kan. Tapi sebenarnya yang lebih menarik itu saya sih pengennya yang penting sembuh jadi diri sendiri gitu. Oke. Jadi saat ini udah bisa menikmati hidup gitu ya? Ya udah kembali seperti dulu lagi gitu. Ya nggak bisa dibilang 100% tapi udah 90% lah gitu. Jadi ya udah hampir nggak ada keluhan. Jadi lagi. Apa pesannya buat teman-teman yang sakit hipertiroid? Pesannya buat teman-teman yang sekarang lagi menderita ya tiroid apapun itu, apakah hipertiroid ataupun hipotiroid, tetap semangat ya. Nggak ada penyakit yang nggak bisa disembuhkan gitu ya. Banyak orang yang kena hipertiroid pada akhirnya nggak perlu lagi gitu minum obat dan bisa sembuh gitu ya. Mungkin ada juga yang udah sembuh terus kumat lagi, ada yang udah mengalami pengobatan lama seperti saya gitu kan, tapi nggak pernah stabil, akhirnya harus di radioaktif atau dioperasi. Ya udah, semua itu dijalanin aja, yang penting penyakit kita itu diobatin gitu, jangan didiemin ya, atau nyerah gitu dengan penyakit kita, jangan gitu ya. Masih banyak cara-cara lain yang bisa kita lewatin supaya kita ini bisa enjoy lagi gitu dengan hidup kita gitu. Yang penting kita harus bersahabat aja sih dengan sakit kita dan stay positif, kalau pada akhirnya kita pasti akan sembuh gitu. Ya semoga bermanfaat ya.
Nah, sekarang ini kita mau wawancara Cynthia, ya kan, yang 11 bulan lalu lagi parah-parahnya kena hipertiroid, ya kan? Nah, sekarang bagaimana keadaan Cynthia setelah 11 bulan? Ya, dan waktu di video itu sebenarnya udah lumayan ya, udah baikan ya. Tapi kan selama 11 bulan, kayaknya udah 9 bulan yang lalu udah berhenti minum obat. Ya, Tapi masih dalam kontrol dokter ya 9 bulan itu. Dan yang dirasakan sih kadang masih kayak gemetaran gitu sih. Cuman dokter bilang sebenarnya kadar tiroid di dalam tubuh aku itu udah normal gitu. Jadi puji Tuhannya itu. Jadi kita karena dokter udah bilang nggak kenapa-kenapa gitu kan, baik-baik saja, itu juga mempengaruhi psikologi kita ya, psikis kita. Jadi kita ngerasa oh ya aku udah sehat nih gitu. Dan bulan Maret ini kayaknya yang terakhir kali aku bakal cek dokter yang terakhir kali gitu. Jadi kalau ternyata hasil cek darahnya nanti normal, nah itu aku nggak perlu lagi cek dokter, kecuali aku punya gejala-gejala tiroid lagi, dan itu aku harus lapor lagi gitu. Dan sejauh ini sih aku sendiri udah merasa kalau aku udah sehat gitu. Jadi kayak tinggal pemulihan ya, jadi pemulihan secara psikis kalau kita itu udah nggak sakit gitu loh. Gitu sih. oke. Dan planning kedepannya aku sih pengennya ya tetap pengen coba punya keturunan, itu pasti. Cuman kita nggak ngoyo gitu, jadi ya udah dijalanin aja. Kalau misalnya nanti kita punya keturunan ya puji Tuhan, kalau belum coba terus gitu. Oke. Nah, selama Cynthia stop minum obat, eh, gimana tuh rasanya? Lebih enak waktu minum obat atau tanpa obat? Tanpa obat. Hmm, Karena kalau waktu pas minum obat itu ya rasanya gimana ya, itu tadi ya kayak kita nggak mood minum gitu, rasanya kayak yang rasa sakit gitu. Tapi begitu nggak minum obat lagi ya rasanya ya happy lagi gitu, kayak nggak ada keharusan untuk minum obat gitu sih. Dan rasa di tubuh juga lebih enak ya, nggak tahu kenapa tapi rasanya lebih happy, lebih ringan gitu loh, mungkin karena pengaruh hormon kali ya. iya. Gitu sih. Oke, apa yang dirasakan waktu harus selalu konstan minum obat? Itu efek samping obatnya apa? Aku nggak pernah terlalu memperhatikan apa efek sampingnya gitu, cuman yang dirasain ya kayak orang sakit ya, entah itu memang karena badannya yang nggak enak atau karena pikiranku sendiri, kan minum obat kan soalnya. Itu sih. Nggak ada rasa seperti pusing atau mual atau Enggak, emosinya nggak stabil? enggak sih, nggak ada. Nggak ada ya? Oke, berarti intinya setelah nggak minum obat justru lebih semakin enak badannya ya? Nggak minum obat badannya semakin enak. Dan sebelum aku sakit itu kayaknya berat badanku pas yang Mbak Vita datang ke sini tuh 53 kilo ya. Terus habis itu aku naik sempat sih Itu tahun berapa sampai Mbak Vita kesini? 2000? 2018 kan. Ya itu kan belum sakit hipertiroid. Oh iya Aku ya. masih 53. Terus Desember aku naik berat badannya naik gitu aja, itu sekitar kayaknya 58 deh. Aku naik 58, terus begitu aku kena hipertiroid aku turun lagi jadi 54, jadi turun 4 kilo pada saat itu. 4 kilo Oh, turun. Ini sambil jalan, boleh. jadi turun 4 kilo jadi 54. Terus minum obat PTU, berat badan aku sekarang sejauh ini berarti udah sekitar 1,5 tahun, itu dari tahun 2019 sampai sekarang berat badanku jadi 67 kilo. Oke, 10 kilo ya naik ya, 10 kilo. berarti Nah 10 kilo naiknya. 11 bulan 9 bulan nggak minum obat. 9 bulan nggak minum obat, makannya biasa aja, maksudnya nggak ada dikurangin juga, nggak terlalu dikurangin. Dan juga olahraganya ya bolong-bolong gitu, tapi aku turun 1,5 kilo karena udah nggak minum obat aku rasa. Oke. Jadi secara natural juga turun sendiri sih. Ya, berarti sekarang berat badannya udah turun 1,5 kilo. 1,5 kilo. Nah, terus badannya juga pelan-pelan terasa lebih enak seperti sebelum sakit. Iya, lebih enak. Kira-kira kalau persennya berapa persen itu? Bedanya dengan waktu sakit Iya, kayaknya 75% ya. 75%. Heeh, beda. Tapi lebih
semakin hari semakin meningkat gitu. Iya, jadi Semakin lebih baik semangat, gitu ya. lebih baik. Cuman nggak tahu ya, karena baru corona jadinya mulai agak down lagi. Oh gitu. Nah, selama nggak minum obat nih pernah nggak sih kayak seperti merasa, aduh kayaknya aku mau kumat lagi nih gitu? Kadang-kadang di awal ya, waktu bulan April kayaknya sih aku April, Mei, akhir April dokter bilang jangan minum obat lagi, berhenti minum obat. Nah itu Mei, Juni itu masih ngerasa kayaknya bakalan ini deh, kayak bakal kena lagi gitu. Nah, Tapi biasanya kalau merasa mau kena lagi itu pas kecapean kah atau apa? kayaknya sih iya, kecapean aku rasa, karena aku kan juga masak ya. Oh, Jadinya aku rasa sih mungkin karena badannya capek, terus ngerasa kayak mau kambuh lagi gitu. Terus sama dokter ya dicek lagi, tadinya 3 bulan sekali, terus karena dia tahu aku ngerasa kayak udah mulai ada gejala kayak mau depresi gitu toh kan, terus kayak nggak emutan, gemeteran, ya akhirnya sama dokter jadi sebulan sekali waktu itu. Tapi selalu tiap cek darah nggak pernah ini sih, nggak pernah di atas normal, selalu normal. selalu normal, puji Tuhan ya. Ya, jadi kok sekarang tes darahnya itu setiap berapa kali sebulan? Sekarang 3 bulan sekali. 3 bulan sekali ya? Tapi ini bulan Maret, kalau misalnya normal lagi kata dokter mau diberhentiin, jadi sudah ditutup, sembuh dari hipertiroid. Doain ya teman-teman. Amin. Amin. Nah, kedepannya apa yang mau dilakukan supaya ya sakit tiroid ini nggak kumat lagi? Jaga pola hidup, jaga pola pikir, aku rasa. Jadi ya Pola istirahat. olahraga, istirahat yang cukup, dengarkan badan kita kalau udah mulai capek atau mulai banyak kerjaan, terus banyak pressure gitu, mending istirahat dulu gitu sih. Oke. Nah, mungkin ada tips buat teman-teman yang sekarang ini sedang berjuang dengan sakit tiroidnya. Ada nggak sih pantangan makanan gitu ya waktu pas lagi kumat-kumatnya gitu ya, lagi pas parah-parahnya? Pantangan makanan sih kalau aku, kalau hipertiroid kan itu berarti kan kelebihan, apa sih itu namanya, kelebihan yodium ya. Jadi mungkin lebih baik dikurangin yang susu, produk-produk dairy gitu, kayak susu, kayak keju, itu aku nggak minum sama sekali. Dan lebih banyak ke yang susu almond penggantinya ya. Kalau kedelai itu kan juga banyak yodiumnya, jadi aku nggak minum. Jadi Dan ya paling bagus susu almond. susu almond, makan produk dagingnya juga dikurangi kah? Produk daging ya enggak sih, sewajarnya aja. Kalau kita udah minum obat PTU, dokter bilang sih kita sebenarnya nggak ada pantangan. Tapi dari aku pribadi, aku lebih hati-hati dengan yang namanya produk susu dan keju-kejuan kayak gitu. Oke, dan roti juga ya? Kalau Roti roti, juga, tapi roti aku juga nggak terlalu makan sih, jadi ya nggak, biasa aja. oke. Oke. Nah, berarti Cynthia sekarang udah mulai sembuh gitu ya, dan menjadi diri sendiri dan lebih enjoy dengan badannya gitu kan. Nah, berarti apa pesannya nih buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang dengan sakit hipertiroid ataupun hipotiroid? Intinya apapun penyakit yang saat ini sedang kalian alamin, kalian harus tetap positif kalau segala sesuatunya bakal baik-baik saja, dan tetap kalian harus berjuang untuk sembuh gitu. Bagaimanapun kadang kita rasa kayak mau menyerah ya, tapi kita harus tetap berpikiran positif dan cari sesuatu hal yang yang positif untuk diri kita gitu. Think about yourself gitu. Jadi cintai diri kita sendiri, apa yang bikin kita enak, apa yang bikin kita nyaman untuk sembuh gitu, lakukanlah itu gitu. Jadi kita harus kasih prioritas buat diri kita untuk sembuh. Oke, terima kasih Cynthia udah bagi-bagi pengalamannya. Sama-sama, semoga buat teman-teman yang di rumah juga cepat sembuh ya. Amin. Oke, demikian ya teman-teman, pengalaman kita selama ini yang bergumul sama sakit hipertiroid. Nah, sekarang kita berdua udah sembuh dari sakit hipertiroid dan kita tutup buku untuk sakit hipertiroid kita.
Dan kami doain semoga teman-teman yang sedang berjuang melewati penyakit hipertiroid ini tetap semangat untuk sembuh dan stay positif. Oke, dadah, Semoga bermanfaat. bye bye. Bye.